Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam juga ini Monsinyur ya, khususnya juga Romo atau Suster yang hadir pada malam hari ini. Juga di sini ada kerabat kerja, juga ada sahabat ITM. Di dalam menyambut 25 tahun wafatnya Santa Teresa dari Calcutta, kita mengadakan novena pada hari ini ya. Dan tema besar adalah pewarta sejati dahaga Kristus. Hari pertama kemarin kita sudah dibuka ya dengan misa dan novena hari pertama yang dibawakan oleh Monsinyur Antonius Sudijanto Bunyamin OSC yang merupakan Uskup Bandung, dan kemarin juga live dari Bandung streaming. Dan malam ini kita bergabung di dalam Zoom meeting. Dan malam ini kita juga bertemu dengan Monsinyur Ewaldus Martinus Sedu, jadi Uskup Maumere ya. Nanti kita akan kenal lebih dekat ya dengan Uskup Maumere, dan kita akan mulai pada malam hari ini. Tema kita, novena kita, adalah Santa Teresa pewarta sejati dahaga Kristus. Ini adalah tema besar kita ya pada novena tahun ini. Dan hari ini kita sudah memasuki hari kedua, dan tema untuk hari kedua ini adalah Yesus mengasihi engkau. Kita akan mulai dengan doa pembukaan. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa kepada Santa Teresa dari Calcutta. Santa Teresa dari Calcutta, Yesus telah memanggilmu untuk membawa cahaya cinta kasih-Nya kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Santa Teresa, engkau telah merawat mereka yang paling miskin dan paling membutuhkan dengan penuh cinta kasih dan kelembutan, sehingga engkau menjadi tanda kehadiran cinta dan belas kasih Allah di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan mereka. Mengikuti teladanmu, tolonglah kami agar kami bisa mengenali wajah Yesus di dalam wajah-wajah saudara-saudari kami yang menderita, sehingga kami bisa melayaninya dengan rendah hati dan sukacita. Ajarilah kami agar kami bisa menjadi pembawa cinta dan belas kasih Allah, sehingga kami bisa menjadi saksi bahwa Allah masih mengasihi dunia melalui setiap kita masing-masing. Amin. Kita dengarkan lagu Aidas. For souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood. Bind their wounds of sin by the
ships are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls. Come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Novena Santa Teresa dari Kalkuta dalam rangka peringatan Hari Santa Teresa dari Kalkuta. He is my all. If he is my all, then I must be able to talk to people of the person I love. Because I love him, I'm here today. I do it for Jesus, for the greater glory of God and the good of people. It is not how much we do or how big the things are, but how much love we put in the doing, because we are human beings, and for us it looks very small. But once it has been given to God, God is infinite, and that small action becomes an infinite action. Because God is infinite, there's no measure for God. And that's very important for everybody, not only for us religious, but for everybody, in every way of life. There's no steps now. Leave go. Leave go your arm. I got you here, Beatrice. I got you. Frightened? No, don't be frightened. We got you. Okay. We have to find sanctity in the work that God has entrusted to us by giving us that special gift. To each one of us, He has given a special gift. Maybe I can peel only potatoes, but I must do that peeling of potatoes beautifully. That's my love for God in action. It is not how much we do, but how much love we put in the doing. That's more important to Almighty God and to us also. God's love is infinite, full of tenderness, full of mercy, full of forgiveness, full of
kindness, full of thoughtfulness. Doesn't matter color, doesn't matter race, doesn't matter nationality, doesn't matter religion. Hindu, Muslim, Jews, Buddhists, communists, Christians. Every single man, woman, child is the child of God, created in the image of God. And that is the most beautiful part, when once we realize that we are created by the same loving hand, that we are brothers and sisters. And that love in action is the living reality of the presence of Christ. A person may come dressed in a sari or European clothes or Arab clothes. Makes no difference. Because he said very clearly, whatever you do to the least of my brethren, do it to me. Same Jesus said, I was naked, I was sick, you did it to me. If you receive a child in my name, receive me. If you give a glass of water to someone, give it to me. Whatever you do to the least of my brethren, you do it to me. Difficult to explain. But once you realize that presence, then you know whom you are touching, whom you are loving, whom you are serving. It is Jesus. Doa tobat. Ya Allahku, aku datang ke hadirat-Mu, haus akan kasih-Mu. Aku menyadari dosa-dosaku, dosa yang kulakukan lewat pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Aku memberikan cuka ke dalam dahaga-Mu yang menyakitkan. Dengan penuh penyesalan, aku memohon pengampunan-Mu. Melalui Bunda Maria, aku menyerahkan diriku dan segala apa yang kumiliki kepadamu. Aku percayakan kepadamu kelemahan dan dosa-dosaku, kebajikan, karunia, dan kebaikanku. Dengan satu kata, aku menyerahkan sepenuhnya kepadamu, supaya aku dapat berjumpa dengan putramu hari ini dan memuaskan dahaganya dengan lebih baik. Amin. Yesus mengasihi engkau. Yakinkah aku akan kasih Yesus kepadaku dan kasihku padanya? Keyakinan ini bagaikan sinar surya yang membuat saripati kehidupan makin marak dan kuncup-kuncup kekudusan bersemi. Keyakinan ini adalah dasar batu karang untuk membangun kekudusan. Iblis akan berusaha menggunakan luka-luka kehidupan dan terkadang kesalahan-kesalahan kita sendiri untuk membuatmu merasa bahwa tidak mungkin Yesus sungguh mencintai engkau, serta sungguh percaya dan setia padamu. Ini adalah suatu bahaya bagi kita semua dan sungguh menyedihkan, sebab ini bertentangan dengan keinginan Yesus dan apa yang sesungguhnya hendak Dia katakan padamu. Dia selalu mengasihi engkau, bahkan saat engkau merasa dirimu tak layak. Yesus mengasihi engkau dengan lembut, engkau berharga baginya. Datanglah kepada Yesus dengan penuh kepercayaan
dan biarkan dirimu dikasihi olehnya. Masa lalumu ada di dalam belas kasihnya. Masa depanmu ada di dalam pemeliharaannya. Dan masa kinimu ada di dalam kasihnya. Ya, kita akan mulai dengan renungan ya, yang akan dibawakan oleh Monsinyur Ewaldus Martinus Sedu ya, Uskup Maumere. Tapi sebelumnya mungkin kita akan sedikit berkenalan ya. Nama lahir adalah Ewaldus Martinus Sedu. Beliau lahir tanggal 30 Juli 1963 di Jawa, Nusa Tenggara Timur. Dan tabisan imam itu adalah tanggal 7 Juli 1991 oleh Donatus Jadom SWD. Dan juga setelah itu tabisan dari uskup pada tanggal 26 September 2018 oleh Gerulfus Kerubin Pereira SWD. Dan kalau mau berjumpa dengan Monsinyur bisa di kediamannya di Jalan MGR Sugiyo Pranoto 1, Kota Unek Alok, Sika. Ya, oke, ini sedikit profil tentang Uskup Maumere. Mungkin itu sedikit perkenalan kita dan kita akan langsung ya dengan ini. Kita akan langsung mendengarkan renungan dari Uskup Maumere. Silahkan Monsinyur. Baik, terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudari, rekan-rekan imam, para suster, semua kita yang mencintai Madre Teresa atau Santa Teresa dari Kalkuta, Bunda Teresa, dan juga semua kerabat Bunda Teresa yang terkasih. Panggilan Bunda Teresa membawa kita pada kekuatan iman ini. Yesus mencintai engkau sebagaimana dialami oleh Petrus dalam pengalaman panggilan bertolak ke tempat yang dalam, dan juga dalam pengalaman dicintai Tuhan setelah ia menyangkal sang guru sebanyak 3 kali. Kita sering jatuh, gagal, dan lemah dalam perjalanan hidup kita. Dan kita butuh uluran tangan kasih Allah untuk menopang kita, menyembuhkan luka batin kita, serta untuk membaharui hidup kita sebagai anak-anak Allah yang ditebus oleh darah Kristus sendiri. Merenungkan wajah Allah dalam diri Bunda Teresa adalah sebuah jalan pemurnian, baik bagi diri saya sendiri dan juga bagi segenap umat beriman. Ketika jalan hidup Bunda tidak saja untuk direnungkan, tetapi untuk dihayati dengan pertobatan dan perbuatan baik kepada semua orang yang kita jumpai, yang kita layani, dan yang kita doakan. Ini pertanyaan paling berat bagi kita. Apakah kita telah sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan melayani sesama dalam hidup kita? Permenungan novena hari kedua ini saya maknai dalam satu keyakinan iman ini. Betapa yang kita renungkan adalah karya kasih Allah dalam diri Bunda Teresa dari Kalkuta, agar kita tidak terlepas dari ikatan rahmat cinta Allah yang menjadi sumber dari kehidupan kita. Panggilan Petrus dan penampakan setelah kematian Yesus kepada Petrus menjadi inspirasi untuk memahami jalan hidup Bunda Teresa yang mengalami dicintai dan dikasihi oleh Yesus hingga akhir kehidupannya. Kontemplasi Bunda Teresa dari Kalkuta membawanya pada penampakan dan penglihatan kepada terang Allah. Dan ia mendengarkan suara Yesus yang begitu kuat, mengajak dunia agar hidup dalam cinta, hidup dalam kerinduan untuk masuk dalam hati Allah yang rahim dan berbelas kasih. Bunda Teresa dan keberanian dalam cinta Allah.
saya coba mengutip apa yang ditulis oleh Ibu Teresa dalam Sacred Fire. Kita tidak akan membiarkan seorang anak Allah pun mati di saluran-saluran air seperti binatang. Bagiku setiap pribadi adalah Kristus. Kristus yang tersembunyi dalam penderitaan. Kita tidak akan membiarkan seorang anak Allah pun mati di saluran air seperti binatang, menjadi sebuah kesaksian awal seorang Suster Teresa ketika melihat kenyataan hidup di luar biaranya. Hatinya terguncang karena Allah menampakkan wajahnya dan terus memancarkan wajahnya hingga Bunda Teresa mendengarkan jeritan kasih Allah. Aku haus. Joseph Langford dalam bukunya Ibu Teresa Sacred Fire melukiskan perjalanan hidup Bunda Teresa hingga kematiannya, membahasakan kegelisahan Bunda Teresa pada tanggal 10 September 1946. Ketika ia mendapatkan pengalaman akan Allah yang disebutnya sebagai panggilan dalam panggilan. Inilah pengalaman penting yang mengubah seluruh kehidupan Bunda Teresa ketika ia merasa dicintai oleh Yesus dan Yesus memintanya untuk mencintai orang lain yang pada mereka hadir wajah Yesus. Kata-kata di awal permenungan ini membawa kita mengenal hati Bunda Teresa dari Kalkuta pada novena hari yang kedua. Kita sedang memasuki saat berahmat untuk merenungkan karya kasih Allah dalam keteladanan hidup Bunda Teresa dari Kalkuta. Kata-kata Bunda Teresa dari Kalkuta lahir dari keaslian hidupnya. Kata-kata ini bila direnungkan lebih dalam lagi, pasti akan membentur cara hidup kita manusia zaman kini, yang seringkali terikat dan lebih membutuhkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Manusia zaman pujian yang merasa lebih berarti dan bernilai bila dipuji, dihargai, dan diberikan rekor-rekor prestasi dan prestise tertentu. Pujian berubah menjadi sebuah kepentingan. Di dalamnya orang hendak menggapai kepuasan yang tidak sejati. Pujian dalam dirinya sendiri memang tidak pernah salah. Namun hati manusia yang lebih terikat pada pujian, nama besar dan kekuasaan, itulah yang sering lebih berbahaya. Hati yang terikat dan melekat pada harta, kekuasaan, dan kenikmatan seringkali menjerumuskan manusia pada sikap dan mental gila harta, gila kuasa, dan gila kenikmatan. Hati nurani yang tidak bening dan tidak jernih adalah jurang paling curam bagi kejatuhan dan kedosaan manusia. Bunda Teresa pernah hidup di sebuah biara. Kita semua tahu. Biara pertamanya Loreto 1928 sampai 1948 yang penuh dengan keagungan, keheningan, dan kesemarakan orang-orang yang terpanggil. Doa yang agung, suasana yang hening, dan konstruksi alam lingkungan yang permai dan tentram. Itulah situasi kehidupan biara yang dialami seorang Bunda Teresa. Namun, ketika ia keluar dari biara, ia menemukan kehidupan di dunia luar biara yang sungguh-sungguh berbeda. Ada suasana hiruk-pikuk, huru-hara, miskin dan terlantar, serta kumuh dan orang-orang kecil yang tidak terurus dan tak terawat. Bayangan orang-orang miskin dan tidak berdaya itu terus mengganggu hati nurani Teresa. Terus mengetuk sisi belas kasih dan kerahiman yang mestinya dibagikan dan diberikan kepada orang-orang itu. Apakah tempat yang megah dan permai sudah menjadi jawaban kegelisahan itu? Kekudusan membutuhkan keberanian lebih. Tidak saja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Permenungan hari kedua novena ini saya hayati dalam dua naskah tentang cinta Yesus tanpa syarat dalam hidup Petrus yang menyatakan cintanya seperti Bunda Teresa, menyatakan cintanya kepada Tuhan dan sesama.
Mari kita membaca bersama-sama Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Ketika saya diminta untuk memberikan permenungan tentang kasih Allah dalam diri Bunda Teresa dari Kalkuta, maka saya kembali kepada Yesus yang memanggil Petrus di tepi Danau Genesaret. Di dalamnya ada pengalaman manusia dengan kerapuhannya, dan juga ada rahmat kasih Allah yang begitu kuat menopang kelemahan manusia. Narasi panggilan Petrus dan Andreas di tepi pantai Danau Genesaret membahasakan sebuah tanda cinta kasih Allah yang mengagumkan. Betapa Yesus sangat mengasihi Bunda Teresa dan juga sangat mengasihi kita semua. Kasih itu nampak ketika Petrus dan saudara-saudaranya merasa lelah dan putus asa. Karena semalam-malaman mereka bekerja dan tidak mendapatkan apa-apa. Itulah pengalaman hidup kita juga. Yang setelah berjuang dan terus berjuang, seringkali menemukan jalan buntu. Dan dengan mudahnya putus asa, kehilangan harapan, dan meninggalkan semangat perjuangan yang kita cita-citakan sejak awal dalam kehidupan kita. Tema Yesus mengasihi engkau. Kini kita renungkan dalam novena hari yang kedua, dan pengalaman Petrus dalam kisah panggilan awalnya menjadi sebuah pintu masuk bagi kita untuk memahami betapa jalan hidup Bunda Teresa dari Kalkuta pun masuk dalam hati Yesus yang rahim. Duc in altum, bertolaklah ke tempat yang dalam. Yesus Sang Guru begitu mencintai murid-muridnya. Dan kini dengan semangat yang baru, ia menyuruh sekali lagi setelah mereka putus asa, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan. Ada ketaatan iman seorang Petrus yang menyatakan karena guru yang menyuruhnya, dan ia menjalankan amanat sang guru. Betapa mereka terkejut ketika mereka menebarkan jala dan mereka mendapatkan begitu banyak ikan, hingga tak sanggup menampung hasil yang luar biasa itu. Disitulah Petrus sadar betapa mata hatinya tertutup, dan ia merasa berdosa karena sempat meragukan cinta Tuhan, hingga ia berkata, "Pergilah daripadaku, sebab aku orang berdosa." Cinta Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam kehidupan murid-muridnya.
ada sebuah pengalaman berjalan bersama, belajar dari sang guru, dan sebuah saat pemurnian makna hidup seorang pengikut Yesus. Ziarah Simon menjadi Petrus adalah ziarah pemurnian hari demi hari, waktu demi waktu pada jati diri seorang murid Yesus. Perjumpaan di tepi pantai Danau Genesaret mempertemukan dua sosok yang sangat berbeda. Sosok Yesus, anak tukang kayu, dan sosok Simon, nelayan tulen dari daerah utara. Perjumpaan ini menghadirkan sebuah pertanyaan tentang pengenalan akan hidup yang sesungguhnya. Ketika anak tukang kayu menyuruh seorang nelayan berpengalaman untuk bertolak ke tempat yang dalam. Bertolak ke tempat yang dalam, membawa iman murid-murid Yesus pada masa ketika memikul salib dan mengikuti Yesus menjadi sebuah perutusan yang tidak boleh dilupakan dan diabaikan. Petrus dalam ketaatan imannya, tunduk pada kasih kerahiman Allah yang melampaui keraguan hati dan kebimbangan kuasa duniawi. Petrus menyatakan kerendahan hatinya untuk sekali lagi bertolak ke tempat yang dalam. Ke tempat yang justru telah ia lalui sepanjang malam dan tidak mendapatkan apa-apa. Bertolaklah ke tempat yang dalam tidak lagi menjadi sebuah keterangan tempat semata, melainkan keterangan kehadiran Allah dalam hidup murid-murid Yesus. Ketika kita putus asa dan merasa hampa di tempat yang sama. Namun oleh kasih Tuhan kita kembali berpengharapan dalam cinta Yesus sendiri. Bunda Teresa bertolak ke tempat yang dalam dari kesahajaan seorang Agnes, putri bungsu dari 3 bersaudara dari keluarga Albania. Dari kota kecil di Skopje, Makedonia, ia mengikuti panggilan Allah pada usia 18 tahun. Tergerak oleh inspirasi pastor Yesuit dan bergabung dengan suster dari Loreto. Dalam sebuah penghayatan iman yang dalam, ia memilih Teresia dari Lisieux sebagai santa pelindungnya. Hari demi hari, ia mengalami kasih Allah. Sejak 1929, ia berkarya di Entali, Timur Laut Kalkuta. Ada 3 hal penting tentang panggilan Bunda Teresa dalam terang Duc in Altum. Yang pertama, tidak ada hidup yang sempurna tanpa kasih Tuhan. Dan Bunda Teresa telah meninggalkan kehidupan bahagia di tanah airnya untuk mengalami belas kasih di tanah misi bersama Biara Loreto. Bunda Teresa hanya merasa sempurna dan ketika ia mempersembahkan kehidupannya dalam lindungan kasih Allah. Yang kedua, panggilan Bunda Teresa adalah panggilan untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan inilah perutusan Duc in Altum. Semakin bertolak ke tempat yang dalam bersama tita Tuhan sendiri. Bunda Teresa menerima semua kehidupan panggilan dalam cinta dan berkat Tuhan. Yang ketiga, Bunda Teresa pernah mengalami suka duka kehidupan seorang manusia. Namun jatuh bangun kehidupan tidak menjadi alasan untuk menghindar dari cinta kasih Allah yang mengagumkan. Dalam sebuah perjumpaan kontemplatif dengan Yesus, ia mendengarkan suara sang guru sejati. Mereka tidak mengenal aku, oleh karena itu mereka tidak menginginkan aku. Luka batin di masa lalu, kesulitan yang paling hebat sekalipun, tidak boleh membuat kita jauh dari Yesus, apalagi menyangkal untuk mengenal Yesus dalam hidup kita. Bunda Teresa mengalami penglihatan yang luar biasa dalam kontemplasinya, hingga ia bersaksi tentang cinta Yesus. Dia merindukanmu. Dia haus akan dikau, anak-anakku. Sekali saja mengalami rasa haus dan kasih Yesus akan kalian, kalian tidak pernah membuat. Kalian tidak akan dahaga akan hal-hal yang hanya menjauhkan kalian dari Yesus, mata air sejati dan hidup. Hanya rasa dahaga Yesus, rasakanlah, dengarkanlah. Jawablah dengan seluruh hati. Hal itu akan menyebabkan kasih kalian tetap hidup. Semakin kalian datang mendekat pada Yesus, semakin kalian mengerti kehausannya dengan lebih baik.
Petrus mengalami hati Yesus ketika keraguan seringkali memudarkan rasa percaya, namun ia taat pada kasih Allah dan membiarkan dirinya dibimbing dalam cinta Allah yang mengagumkan. Yang kedua, mari kita lihat atau membaca Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Inilah bacaan yang begitu mengharukan. Setelah Petrus lari meninggalkan Yesus, namun ruang pertobatan masih Tuhan berikan, dan pengampunan Allah begitu luas, seperti samudera kerahiman dalam lautan darah Kristus. Pertobatan, pengampunan, dan belas kasih Allah adalah jalan hidup yang diperjuangkan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta. Saya merasa tersentuh oleh perjumpaan Bunda Teresa dalam penampakan yang dialaminya tentang sinar kasih Yesus. Bacaan ini persis menggambarkan pergulatan hidupnya, dan seperti Yesus datang pada hidup Petrus dan memintanya untuk mengubah cinta pada Allah dalam pertobatan, demikian pun Bunda Teresa. Dalam penampakan ketiga dan yang terakhir, Bunda Teresa kembali melihat kerumunan orang yang sama, walaupun sewaktu dia melihat mereka terselimuti oleh kegelapan. Di sana, di tengah-tengah lautan kepedihan mendalam, Yesus bergantung pada kayu salib. Hanya dengan seberkas cahaya datang dari atas, memancar pada dan dari misteri salib. Kaum miskin tidak sadar akan kehadiran Yesus pada derita mereka, ikut ambil bagian dalam penderitaan mereka, dan membawanya ke dalam benih kebangkitan. Ibu Teresa mendengar Yesus berkata kepadanya dari atas salib, "Aku telah memintamu. Mereka telah memintamu, dan dia, bundaku, telah memintamu. Akankah engkau menolak melakukannya untukku, untuk melayani mereka dan membawa mereka kepadaku?" Narasi Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19 adalah perjumpaan setelah kematian Yesus, ketika Petrus merasa hampa dan putus asa, dan ia merasa tidak berarti lagi dalam hidupnya. Setelah berjalan dalam pengalaman luar biasa bersama Yesus, Petrus akhirnya menyangkal guru sebanyak 3 kali. Ia menyatakan tidak mengenal sang guru yang pernah memanggilnya.
Ia tidak hadir pada saat kematian Yesus, dan ia melarikan diri karena takut akan kehilangan nyawanya. Penyesalan itu menghantuinya hingga di suatu waktu. Ia kembali melihat Yesus di tepi pantai. Dan sang guru membawanya dalam 3 pertanyaan yang penting. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Pertanyaan ini terus diulangi hingga ketiga kalinya. Dan inilah saat pertobatan dan saat pengampunan yang mengagumkan. Betapa Allah tidak melihat dosa di masa lalu, tetapi Ia merahmati kita dengan pengampunan dan belas kasih. Dan Ia memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita untuk kembali melakukan kebaikan dan kebenaran dalam namanya. Bunda Teresa dari Kalkuta mengalami pergolakan panggilan Petrus. Ketika di dalam kemanusiaan yang lemah, ia merasa tidak sanggup berjalan sendiri. Ia membutuhkan uluran tangan orang lain untuk membantunya dalam karya untuk orang miskin papa. Bunda Teresa mengalami betapa pertobatan setiap hari adalah jalan untuk memurnikan imannya akan Yesus, yang dalam dahaganya meminta dirinya datang lebih dekat dan menyelamatkan orang lain di sekitarnya. Pada tahun 1947, Teresa menulis, malam demi malam berlalu tanpa tidur, dan menghabiskan seluruh waktu untuk merindukan kedatangannya. Dorongan kuat itu muncul pada waktu yang sama, ketika kita biasanya ingin terlelap. Pada tahun 1959, Bunda Teresa melukiskan imannya akan Yesus. Ketika sedang sendirian di jalanan, aku berbicara kepadamu sampai berjam-jam tentang kerinduanku kepadamu. Yesus, dengarkanlah doaku. Jika hal ini membuatmu senang, jika rasa sakitku dan penderitaanku, kegelapan dan keterpisahanku membuat engkau merasa terhibur, Yesusku. Perbuatlah kepadaku sesuai dengan kehendakmu, selama engkau menghendaki. Jangan hiraukan perasaanku, atau bahkan penderitaanku. Aku milikmu, tanamkanlah ke dalam jiwaku dan hidupku segala penderitaan yang pernah engkau rasakan dalam hatimu. Jangan hiraukan perasaanku, bahkan jangan pedulikan rasa nyeriku, jika keterpisahan darimu membawa sesama kepadamu, dan dalam cinta serta kebersamaan dengan mereka. Engkau menemukan kegembiraan dan kesenangan, dan aku dengan tulus bersedia menanggung penderitaan yang harus aku derita. Tidak hanya sekarang, tetapi juga untuk selamanya, jika ini mungkin. Kebahagiaanmu yang aku inginkan untuk selebihnya, mohon tak usah ambil pusing. Bahkan jika engkau menyaksikan aku pingsan kesakitan, semua ini kemauanku. Aku ingin memuaskan dahagamu dengan setiap tetes darah yang dapat engkau temukan dalam tubuhku. Dalam Kambi My Light 255 sampai dengan 256. Pada titik inilah kita menemukan semangat militan yang sama antara Petrus dan Bunda Teresa. Ketika Petrus mau mempersembahkan seluruh kehidupannya setelah ia diampuni dan diberikan mandat untuk menggembalakan domba-domba kehidupan nyata. Petrus pernah tergoda untuk melarikan diri untuk kedua kalinya ketika kota Roma terbakar dan orang Kristen dituduh sebagai penyebabnya. Dalam pelarian keluar kota Roma, ia melihat penampakan yang begitu cepat ketika ia melihat Yesus memikul salib ke kota Roma. Pertanyaan Petrus kepada Tuhan, "Quo vadis?" Tuhan, kemana engkau pergi? Menjadi tikaman balik bagi Petrus, membuka mata imannya, betapa ia telah menjumpai dosa masa lalu yang tidak boleh ia ulangi lagi pada saat ini. Yesus menjawab Petrus, "Aku hendak ke Roma untuk disalibkan kembali." Bunda Teresa pun tidak bisa berpaling dari kasih Tuhan dalam kehidupannya. Dan dalam pengakuan imannya, ia mempersembahkan seluruh penderitaannya hanya untuk Tuhan Yesus. Kepada dunia, Bunda Teresa berpesan, cobalah dengan sepenuh hati mengasihi Allah, dan risaukanlah untuk menemukannya. Dengan cara demikian, kalian memuaskan dahaga Allah yang haus akan kita, supaya kita merindukan Dia.
Perjumpaan kembali Petrus dengan sang guru mengingatkannya kembali akan panggilan awalnya. Kini ia menyadari betapa Tuhan datang dan datang karena mencintai orang-orang yang dikasihinya. Pertanyaan pertama dan kedua dapat dijawab dengan mudah oleh Petrus. Namun ketika Yesus menanyakan untuk ketiga kalinya, sadarlah Petrus, betapa janji manusia itu seringkali rapuh dan lemah, seringkali mudah diingkari karena kenikmatan yang menyenangkan hati. Di saat itulah Petrus dengan kerendahan hati menjawab, Tuhan, Engkau tahu segala kelemahan dan kekuranganku. Dan aku berjanji untuk mencintai Engkau dengan segala yang ada dalam diriku. Jawaban yang menyatakan sikap orang beriman, betapa janji kita itu seringkali rapuh dan fana. Tetapi meminta Tuhan untuk menyertai kita dalam seluruh kelemahan kita. Ibu bapak, saudara-saudari, ada 5 hal menarik yang boleh kita renungkan dari makna cinta Tuhan dalam pertobatan hidup Petrus dan penyerahan diri Bunda Teresa dari Kalkuta. Pertama, kekayaan, prestasi, dan harga diri seringkali menggoda manusia untuk melupakan Tuhan dan pergi dari dahaga Yesus. Kita mudah terpikat pada hal-hal duniawi yang menyenangkan hati dan lupa untuk melepaskan kenikmatan dunia agar dapat mengambil bagian dalam dahaga Yesus. Petrus takut akan kuasa dunia dan ia lari dari sebuah janji yang pernah ia ucapkan ketika ia bersama dengan Yesus. Pertobatan memampukan kita untuk melihat kekuasaan dan kekayaan dalam kacamata yang berbeda. Ketika kita mempersembahkan apapun yang ada pada kita untuk Tuhan dan untuk sesama yang kita jumpai dan yang kita layani. Yang kedua, panggilan Bunda Teresa adalah panggilan untuk memuaskan dahaga Yesus yang ia rasakan dan ia alami. Pada semua rumah biara, Bunda Teresa menempelkan kata-kata ini, aku haus. Sebuah panggilan untuk menyadari betapa manusia seringkali memuaskan dirinya sendiri, mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri dan kesenangannya. Di bawah kaki salib Tuhan itulah kita memeluk Tuhan Yesus dan menjadikan kehausannya sebagai jalan untuk bertobat dan memberikan kelegaan kepada dunia. Yang ketiga, jatuh dalam hidup, gagal dalam tugas, dan rapuh dalam membangun komitmen adalah hal biasa dalam hidup. Keteladanan Bunda Teresa dalam semangat pertobatan Petrus harus bisa membawa kita pada pembaharuan komitmen hari demi hari. Hindarilah obsesi untuk dipuji dan dihargai, dan mulailah melakukan tugas dengan tulus ikhlas. Ini keteladanan Bunda Teresa yang luar biasa. Ia tidak butuh dihargai dan dipuji. Ia tidak butuh dibuat terkenal, karena ia menyadari betapa perbuatan baik hanyalah untuk memuaskan dahaga Yesus. Semakin berjuang untuk popularitas diri, semakin kita terjebak dalam upaya kerja keras pencitraan semata demi kepentingan diri dan kelompok. Bekerjalah tulus dan penuh cinta, dan Tuhan akan memberkati setiap persatuan kita dengan Yesus, Sang Mempelai cinta kita. Yang keempat, Tuhan selalu datang kepada kita dan selalu bertanya, apakah kita mencintai Dia atau tidak. Setiap saat dalam hidup kita, Yesus menyatakan rasa cintanya dengan datang dan masuk dalam seluruh diri kita melalui kurban Ekaristi. Misa adalah puncak hidup kita. Ketika Yesus kembali mengorbankan diri dan masuk dalam seluruh diri kita, pada saat itulah kita harus memaknai pertanyaan apakah kita mencintai Dia atau tidak. Sanggupkah kita menyatakan cinta itu dalam doa dan tindakan hidup kita? Kita pun terpanggil untuk menjawab betapa Tuhan lebih tahu kelemahan kita dan kita akan tetap kuat dalam penyertaan cintanya. Yang terakhir, yang kelima, Tuhan Yesus sangat mencintai kita dan kita harus masuk dalam cinta Tuhan hari demi hari dan kita melakukan tindakan kasih kepada sesama dengan penuh cinta. Pada saat-saat menjelang kematiannya, Bunda Teresa menuliskan pesannya di salib. Dia mengatakannya dengan sangat jelas, aku haus. Dia haus akan apa? Akan cinta, akan kelembutan kasih dari kita semua.
puaskanlah rasa dahaga Allah. Marilah kita sebisa mungkin memahami rasa dahaga Yesus tersebut. Semakin baik kita memahaminya, semakin dekat kita kepadanya. Saudara-saudari, permenungan tentang keteladanan Putri Yesus Bunda Teresa membawa kita pada sikap batin yang tulus, mau mengolah setiap firman Allah menjadi buah berkat bagi diri sendiri dan orang lain. Semoga inspirasi Bunda Teresa dalam terang sabda bertolak ke tempat yang dalam, membawa kita pada pembaharuan dunia yang merasakan dahaga cinta Allah. Semoga inspirasi Bunda Teresa dalam terang sabda gembalakanlah domba-dombaku, membawa kita pada pertobatan, perubahan, dan sukacita dalam Roh Kudus Allah. Yesus mencintai kita, dan kita pun mencintai Yesus, dan dunia kita menuju terang kasih Allah. Saya menutup renungan ini dengan kata-kata Bunda Teresa sendiri. Mungkin kita sudah sering kali mendengar, tapi tidak apalah, pada malam ini saya mengulangi lagi. Apabila engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud tersembunyi di balik perbuatan baik yang engkau lakukan itu. Tetapi tetaplah berbuat baik. Apabila engkau sukses, engkau mungkin akan mempunyai musuh dan teman-temanmu iri hati atau cemburu. Tetapi teruskanlah kesuksesanmu itu. Apabila engkau jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipumu. Tetapi tetaplah bersikap jujur dan terbuka setiap saat. Apa yang engkau bangun selama bertahun-tahun dapat dihancurkan orang lain dalam satu malam saja. Tetapi janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila engkau menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri hati kepadamu. Tetapi tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kau lakukan hari ini, mungkin besok dilupakan orang. Tetapi teruslah berbuat baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, terima kasih Monsinyur atas permenungannya pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan dengan doa. Doa umat. Intensi KKIT ITM. Santa Teresa dari Kalkuta, pewarta sejati dahaga Kristus. Kami mohon melalui perantaraanmu dan doa rosario kepada Ratu Surgawi dalam ketujuh duka citanya pada Sang Putra yang wafat di kayu salib, demi keselamatan semua ciptaan, berkat kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seluruh pandemi COVID-19 dan variannya lenyap dari muka bumi, dan masyarakat dunia kembali dapat hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Intensi umum. Bagi keluarga misionaris cinta kasih. Ya Bapa, semoga teladan baik yang telah diwariskan Santa Teresa dari Kalkuta dapat diteruskan dan dikobarkan oleh para romo, suster, dan bruder MC di seluruh dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Intensi umum. Bagi KKIT dan ITM di Indonesia, ya Bapa, semoga KKIT dan ITM di Indonesia dan dimanapun berada menjadi cahaya terang bagi mereka yang mengalami kegelapan dalam hidupnya dan dapat melegakan dahaga Kristus. Sesuai dengan tema kita hari ini, Yesus mengasihi engkau.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Intensi umum bagi Keuskupan Maumere, ya Bapa, semoga Keuskupan Maumere yang dipimpin oleh Bapak Uskup Monsinyur Ewaldus Martinus Sedu menjadi keuskupan yang maju dan berkembang, serta diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Intensi pribadi. Untuk kami semua yang hadir dalam novena ini, ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Keprihatinan, kecemasan, kerinduan, dan harapan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu, karena kami percaya Engkaulah penyelenggara hidup kami. Melalui perantaraan Santa Teresa dari Kalkuta, kami mohonkan wujud-wujud doa pribadi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Selamat malam. Selamat malam. Saya mewakili teman-teman dari kerabat kerja Ibu Teresa dan iThirst Movement mengucapkan banyak terima kasih pada Monsinyur Ewaldus Martinus Sedu, Bapak Uskup dari Maumere, yang telah dengan murah hati memberikan pengisian kepada kami pada hari novena yang hari kedua ini. Tahun ini kami ingin memperingati 25 tahun wafat Santa Teresa Kalkuta dengan lebih khusus, dengan memohon gembala-gembala tertinggi di wilayah-wilayah di mana ada kerabat kerja Ibu Teresa, teman-teman kami yang dengan tekun berjuang untuk lebih mengenal jeritan Yesus, aku haus, yang selalu menjiwai Mother Teresa dalam semua karya, kata-kata, dan pengajaran-pengajarannya. Atau di wilayah-wilayah di mana sudah ada anak-anak muda yang dengan berani membuat keputusan untuk menggabungkan diri menjadi suster-suster Missionaries of Charity. Dari Pulau Flores ini telah ada seorang remaja yang masuk dalam tarekat Mother Teresa, yaitu Suster Vero MC, dan sekarang bertugas di WOW. Terima kasih, Monsinyur. Dari Pulau Flores sudah hadir satu suster MC. Ya, mudah-mudahan ada tambahan lagi. Mudah-mudahan ya, Monsinyur. Dan Monsinyur mengisi novena kami, banyak remaja-remaja Flores lebih tertarik. Amin, puji Tuhan, semakin ya. Kemarin novena pertama telah diberikan oleh Monsinyur Antonius dari Bandung, malam ini oleh Monsinyur Ewaldus, dan besok sampai hari ke-7 akan dibawakan oleh Monsinyur dari Keuskupan Padang, Ketapang, Jogja, Pangkal Pinang, Atambua, Surabaya, dan Semarang. Saya menghimbau Bapak Ibu semua yang sudah mulai dengan novena hari pertama, mari kita tekun untuk terus menghabiskan 9 kali novena dalam menyambut Hari Santa Teresa 5 September nanti. Semoga dengan perantaraan Santa Teresa
yang dikasihi Allah, semua intensi kita, dan terutama intensi-intensi pribadi dari Bapak Ibu dapat dikabulkan oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih Monsinyur, dan marilah kita meneruskan dengan doa penutup dan mohon berkat dari Bapak Monsinyur. Terima kasih. Marilah kita renungkan. Jangan takut. Engkau berharga bagi Yesus. Dia mengasihi engkau. Doa penutup. Santa Teresa dari Kalkuta, engkau telah mengizinkan kehausan cinta Yesus di salib menjadi api yang berkobar dalam dirimu, sehingga engkau menjadi cahaya cintanya untuk semua umat manusia. Jadilah pengantara kami kepada hati Yesus, agar keyakinanmu diteguhkan pada kasih Yesus yang sifatnya pribadi dan tak bersyarat bagimu. Ajarilah aku bagaimana mengizinkan Yesus menembusi dan memiliki seluruh diriku, sehingga hidupku juga dapat memancarkan cahaya dan cintanya untuk sesama. Hati Maria yang tak bernoda, sumber sukacita kami, doakanlah kami. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Amin. Mohon berkat penutup dari Monsinyur. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian dan istirahat kita malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan mendengarkan sebuah lagu, Come Be My Light. Terima kasih Romo. Terima kasih, Monsinyur. Terima kasih Monsinyur. Terima kasih juga, sama-sama. Terima kasih Monsinyur. Salam dari Maumere. Terima kasih Monsinyur. Renungannya Bapak Bahagia kami malam ini. Terima kasih Monsinyur. Selamat malam. Come follow me. Leave all and gather the few. Come
Ya, besok adalah novena hari ketiga. Kita akan mulai jam 19 ya, jam 7. Dan besok bersama dengan Monsinyur Vitus Rubianto Solihin, SX, yang merupakan Uskup Padang, dan besok juga akan dipandu oleh teman-teman Uskup Padang. Tema novena untuk besok adalah dengarkanlah dia mengatakan padamu, aku haus. Dan besok juga kita bisa ikuti live via Zoom seperti biasanya. Oke, terima kasih.